Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita boleh berjumpa kembali dalam kasih Kristus, di mana kita sudah berada di ujung tahun, yaitu pada bulan Desember tahun 2024. Yang menjadi refleksi Natal pada kali ini, saya akan share beberapa bagian penting menjadi refleksi kita untuk bisa mengerti atau memahami tentang Natal ya. Jadi Natal adalah momen yang penuh sukacita yang selalu kita memperingati setiap tahun tentang kelahiran Yesus Kristus yang menjadi membawa harapan dan kasih bagi kita dan juga kepada dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam refleksi Natal kali ini kita diundang untuk merenungkan kembali ya, merefleksikan makna kelahiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Yohanes ya, kita bisa baca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes ketiga ayat yang ke-16 itu berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama yang menjadi refleksi Natal tahun ini adalah damai di tengah dunia yang berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun 2024 ini membawa banyak tantangan ya. Banyak tantangan ya, mulai dari perubahan sosial, kemudian ekonomi ya, hingga kepada lingkungan. Di Natal kali ini mengingatkan kita untuk tetap menjadi pembawa damai ya di tengah-tengah dunia yang berubah ini. Sebagaimana malaikat Tuhan menyampaikan pesan damai kepada para gembala di malam Natal pertama, kita diajak untuk menjadi alat kasih Tuhan dalam komunitas, dalam kehidupan kita berkeluarga, kemudian di dalam organisasi, dalam pekerjaan, dan di mana saja kita berada. Mari kita menjadi alat kasih Tuhan ya, alat untuk bisa menyampaikan pemahaman tentang Natal itu sebenarnya seperti apa kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesederhanaan. Kita tahu bahwa Yesus lahir di dalam palungan ya, bukan di tempat yang bawah atau di hotel atau di tempat kursus dan lain sebagainya. Tempat yang sederhana Tuhan milih, mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu ditemukan di dalam kemewahan ya. Yesus hadir di setiap saat. Yesus hadir di mana kita berada, kemana kita pergi, selalu Dia hadir. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia, memilih di tempat yang sederhana. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di tempat yang paling hina ya, tempat yang paling
dianggap sebagai tidak layak. Nah, berarti Yesus memilih segala tempat untuk berdiam di sana, untuk tetap memilih di di dalam kehidupan kita. Dia tidak melihat dari profesi kita, tetapi dia selalu ada di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, Natal adalah waktu bagaimana kita mensyukuri hal-hal sederhana, ya ketika kita berjumpa dengan teman, ketika kita berjumpa dengan keluarga. Mungkin saudara-saudari selama setahun ini sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin bagi mahasiswa sibuk dengan perkuliahan, sehingga di momen Natal ini mungkin itu satu waktu untuk bersyukur bersama-sama, bersama dengan sahabat, keluarga, atau kenalan, atau dengan siapa saja secara nyata, ya. Kita berjumpa di dalam kasih, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, itu Natal memberi dan mengasihi tanpa pamrih, ya. Semangat memberi adalah inti dari Natal, ya. Tuhan memberikan, ya, anaknya atau putranya sebagai anugerah terbesar, ya, bagi kita umat manusia. Refleksi ini menginspirasi kita untuk berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan, sebagai wujud kasih yang nyata kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita, mari kita memberikan, ya, apa yang Tuhan kasih selama setahun. Kita memberikan kepada mereka yang belum punya, mereka yang membutuhkan, ya, khususnya kepada mungkin kepada janda duda, atau mungkin fakir miskin, atau mungkin anak terlantar, atau kepada panti asuhan, atau kepada siapa yang membutuhkan. Kita memberi atau membagikan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut adalah harapan baru di tahun yang akan datang, ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan harapan baru kita ke tahun yang akan datang. Natal adalah simbol awal yang baru. Kelahiran Kristus memberi kita kekuatan untuk melangkah ke depan dengan iman, ya. Jadi bagaimana kita punya rencana ke depan, punya catatan-catatan khusus, doa-doa khusus, bagaimana kita bisa sukses di masa depan kita atau tahun depan kita seperti apa. Ada pokok-pokok doa yang mulai hari ini kita mulai catat menjadi harapan atau menjadi perencanaan kita ke depan, sehingga dalam melangkah ke depan dengan iman, kemudian pengharapan dan cinta, meskipun kita menghadapi dengan masalah, kemudian hal yang ketidakpastian di masa depan, tetapi kita percaya, kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus, kita punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita harapan-harapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir adalah komunitas yang bersatu di dalam Kristus. Natal mengingatkan kita, ya, tentang pentingnya hidup dalam harmoni, ya, hidup persaudaraan, hidup persahabatan, hidup saling menghargai, hidup saling mentaati, menolong, dan lain sebagainya. Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia, di tengah perbedaan, ya, memupuk persatuan dan cinta kasih sebagaimana Kristus mengasihi semua orang tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari
Tuhan Yesus di Natal ini, ya, kami bersyukur ya atas kehadiran Tuhan yang membawa terang dan harapan ke dalam dunia. Ya, bimbinglah kami. Ya, mari kita sampaikan hal itu kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing kami, membimbing kita semua untuk menjadi saluran damai dan kasih. Ya, di dalam dunia yang kita jalani ini. Ya, kita minta ajari kami untuk memberi tanpa pamrih, mengasihi tanpa syarat, dan hidup dengan hati yang penuh syukur. Semoga terang kasih Kristus memimpin langkah demi langkah di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Natal tanggal 25 Desember 2024. Semoga damai dan kasih Kristus memenuhi hati dan hidup kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.